Aksi tawuran kembali terjadi di Manggarai, Jakarta Selatan. Dua kelompok warga terlihat saling serang di jalur terowongan Manggarai saat arus kendaraan masih ramai. Kedua kubu yang bertikai berusaha menyerang dengan saling lempar batu, botol minuman, kayu, hingga petasan. Beberapa di antaranya bahkan nekat membekali diri dengan senjata tajam. Aksi tawuran pecah secara tiba-tiba saat kedua kelompok warga antara warga Manggarai Atas dengan warga Manggarai Bawah berpapasan di terowongan. Meski belum jelas pemicunya, namun aksi perang batu dan petasan ini membuat warga yang ingin melintas ketakutan. Akibat tawuran tersebut, arus lalu lintas dari arah Pasar Rumput menuju Manggarai dan sebaliknya sempat lumpuh karena dikuasai kedua kelompok yang bertikai. Pemirsa, selamat malam dan juga apa kabar? Aksi tawuran dua kelompok warga di Manggarai, Jakarta tadi menjadi pembuka dari jumpa kita di iNews Prime malam hari ini. Nanti kami juga akan mengulas polemik pernyataan anggota DPR Republik Indonesia Effendi Simbolon yang sempat menyebut anggota TNI ini bak gerombolan. Effendi pun kini dipanggil oleh MKD dan meminta maaf secara terbuka. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Ya pemirsa, tawuran remaja kembali terjadi hingga merenggut nyawa. Tawuran dua kelompok remaja di Depok, Jawa Barat ini janjian melakukan aksi tawurannya melalui media sosial. Para pelajar yang terlibat tawuran ini dibekuk Satreskrim Polres Metro Depok, Jawa Barat. Satu orang peserta tawuran tewas akibat luka senjata tajam. Mirisnya, rekan korban mengaku kepada keluarga korban bahwa korban menjadi korban begal. Korban AZ mengalami luka bacok di bagian bawah ketiak dan bahu kanan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nahas nyawanya tidak terselamatkan. Pelaku mengaku membacok korban sebagai tanda perkenalan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Apa lagi? Mau ngulangin lagi nggak sih? Benar. Sementara itu, pihak Polres Metro Depok menerangkan kedua kelompok janjian melalui pesan singkat media sosial. Pemicunya hanya janjian di medsos. Jadi ini sudah tren bahwa mereka kalau janjian di medsos itu saling ledek-ledekan lah. Untuk gagah-gagahan atau gimana sih Bang? Korban atas nama identitasnya AJ meninggal dunia mengalami luka di bagian kanan dan bahu sebelah kanan. Pelaku terancam dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara para pelajar lain yang terlibat tawuran akan diberikan pembinaan dengan memanggil orang tua dan pihak sekolah. Ya, sementara itu bentrokan mewarnai aksi demonstrasi di depan kantor Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Masa kecewa atas putusan sengketa lahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makale. Putusan perkara sengketa lahan lapangan Gembira di depan Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja berakhir bentrok. Masa yang berunjuk rasa di depan kantor Pengadilan Makale saling lempar dengan petugas. Akibatnya, polisi harus menghalau massa dengan semburan gas air mata dan water cannon. Massa kecewa lantaran Pengadilan Negeri Makale menolak gugatan yang dilayangkan oleh Pemprov Sulawesi Selatan atas kepemilikan lahan lapangan Gembira. Kami dibenturkan dengan polisi, sampai banyak kawan-kawan kami yang menjadi korban. Jadi kami memohon kepada semua pemerintah, mulai dari tingkat daerah, provinsi, sampai nasional. Kami meminta dengan sangat kepada Bapak Joko Widodo, karena kepada ya Bapak saat ini harapan kami bergantung. Kami tidak percaya lagi peradilan ini. Akibat bentrokan ini, arus lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi sempat lumpuh total. Sementara itu, eksekusi lahan milik PT KAI di Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung berlangsung ricuh. Pemilik bangunan histeris saat petugas gabungan menertibkan bangunannya. Sejumlah warga di kawasan Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung, Jawa Barat mengamuk kepada petugas karena tidak terima bangunannya ditertibkan dalam proses eksekusi lahan milik PT KAI.
Salah seorang pemilik bangunan bahkan jatuh pingsan dan langsung digotong oleh warga. Pihak pemilik bangunan yang masih tidak terima hampir terlibat baku hantam dengan petugas, namun berhasil dilerai. Pemilik bangunan menganggap eksekusi ini dilakukan sepihak oleh PT KAI. Siapa, Bu? Nggak tahu, nggak ada surat. Nggak ada surat sama sekali untuk... Nggak ada pemberitahuan. Menurut PT KAI Daup 2 Bandung, lahan tersebut digunakan untuk disewakan selama 5 tahun. Namun pemilik bangunan hanya membayar 1 kali dari 5 termin yang seharusnya dibayar. Ya, jadi disewa oleh Saudara Maman. Saudara Maman berkontrak dengan kami di PT Kereta Api Indonesia sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Selama masa kontrak tersebut, mereka hanya 1 kali melakukan pembayaran, artinya pada termin pertama dari 5 termin yang ada. Selebihnya mereka tidak melakukan pembayaran terhadap PT Kereta Api. Meski berlangsung ricuh, namun petugas tetap melakukan pengosongan bangunan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, ribuan ojek online yang tergabung dalam gerakan Aliansi Ojol Purwakarta, Jawa Barat melakukan aksi Long March menolak kenaikan harga BBM menuju kantor DPRD Purwakarta, Jawa Barat. Aksi penolakan kenaikan BBM ini dilakukan dengan aksi dorong motor di sepanjang jalan protokol. Aksi dorong motor dilakukan di sepanjang jalan protokol sebagai bentuk protes kenaikan BBM oleh pemerintah, di mana karena imbas dari kenaikan BBM ini mengakibatkan penurunan pendapatan mereka. Aksi ini hanya diikuti oleh kaum lelaki. Driver ojol perempuan pun tak mau ketinggalan mengikuti aksi menolak kenaikan BBM. Sementara di Jawa Timur, ribuan massa mahasiswa dari berbagai universitas di Surabaya Long March menolak kenaikan harga BBM. Ya, mereka menuju gedung atau berasal dari kampusnya masing-masing menuju gedung Negara Geraha di Surabaya. Dan akibat unjuk rasa tersebut, arus lalu lintas di kawasan Jalan Gubernur Suryo, Surabaya ditutup total. Sementara mahasiswa Universitas Islam Malang menggelar aksi demo BBM saat kehadiran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin yang menjadi pembicara di acara orientasi mahasiswa baru di Gedung Bundar Universitas Islam Malang Rabu sore. Secara bergantian mahasiswa menyambut dengan mengibarkan banner dan poster memprotes kenaikan harga BBM dan menolak RKUHP. Mahasiswa juga mempertanyakan kerja DPR dalam mengawal jeritan rakyat terkait kenaikan harga BBM. Ya, diduga akibat hubungan arus pendek pada bagian mesin, sebuah sepeda motor jenis Matic terbakar di tengah perlintasan kereta api Senen, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Api pertama kali muncul dari bagian mesin sepeda motor hingga nyaris menyambar ke bodi sepeda motor tersebut. Lokasi kebakaran yang berada di tengah perlintasan kereta membuat pemilik kendaraan beserta pengendara yang melintas lainnya panik. Dengan alat seadanya, mereka berupaya memadamkan api dan beruntung api yang sempat membesar berhasil dipadamkan. Meski sempat terbakar, sepeda motor tersebut langsung dibawa pemiliknya untuk perbaikan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, aksi arogan seorang ASN memarahi dan menendang seorang pengendara perempuan viral dan tentunya jadi bulan-bulanan warganet. Atas peristiwa tersebut, paman korban melaporkan pelaku ke Polres Sinjai. Tak peduli dengan seragam khas ASN yang melekat di tubuhnya, seorang pria yang juga tengah merokok dan mengumpat ini marah hingga menendang seorang pengendara wanita yang tengah bersusah payah membenahi posisi sepeda motornya. Korban yang terkejut akibat ditendang tanpa sengaja memutar gas kendaraannya dan berakhir terjungkal dan tersungkur di aspal. Video yang viral di media sosial ini menyebabkan ASN dengan jabatan Kabid Dispora tersebut menjadi bulan-bulanan warganet. ASN tersebut bahkan terkesan tidak peduli dengan banyaknya saksi mata dan tetap nekat menunjukkan arogansinya. Tak terima dengan tindakan pelaku, paman korban melaporkan tindakan ASN tersebut ke Polres Sinjai. Keponakan saya ngomong kalau sudah minta maaf
minta maaf Om, kalau ada kerusakannya saya ganti, saya gantikan. Saya tinggalnya di Warung Hikmat. Tiba-tiba motor mau diangkat, terus ditendang lagi, kedua kalinya. Kini pelaku diamankan pihak Polres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan. Dan pemirsa, bagaimana pemerintah Kabupaten Sinjai menyikapi peristiwa yang melibatkan ASN-nya? Sudah bergabung bersama kami malam hari ini Bupati Sinjai Andi Setogadista Asapa. Selamat malam Pak Andi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Baik, Pak Andi, ini sudah didapat ya identitas posisi kemudian jabatan dari sang pelaku ASN ini, Pak? Sudah Mbak. Kalau boleh tahu Pak, sikap dari Pemkab sendiri seperti apa, khususnya dari Bapak sebagai Bupati? Ya, semenjak kami mendengar berita ini kemarin, tadi pagi kami dari pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan Polres. Informasinya Polres juga sudah menahan yang bersangkutan. Kami juga dari pemerintah daerah menjalankan proses sesuai dengan yang ada di pemerintah daerah, yaitu saya sudah meminta dari inspektorat untuk melakukan pendalaman terhadap kejadian yang terjadi kemarin, dan tadi sudah diambil keterangan dari korban, dari pelaku, dan kami akan melihat hasil dari pendalaman yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sinjai. Sedang dinonaktifkan dari posisinya sekarang, Pak? Sementara karena ada proses di Polres berjalan dan informasinya dari Polres itu pelaku ini, Andi ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan sesuai aturan di Undang-Undang ASN, kalau sudah tersangka tentu yang bersangkutan akan nonaktif dari jabatan yang ada, dan nantinya kita akan lihat bagaimana proses hukumnya, tetapi yang dari inspektorat juga tetap berjalan, dan nantinya kita lihat rekomendasi dari inspektorat seperti apa. Kalau tidak salah sih terakhir informasinya, karena beliau tidak memperlihatkan sikap keteladanan sesuai yang diperintahkan oleh Undang-Undang ASN, sehingga mungkin nanti kita akan memberikan jatuhkan sanksi juga pada pelaku. Tapi kalau dari laporan sebelumnya memang katakanlah pernah ada ulah atau catatan seperti ini nggak sebelumnya Pak, terkait yang bersangkutan pelaku ini? Ya, ini kalau untuk yang bersangkutan memang sudah beberapa kali pindah kedinasan, karena informasi yang kami dapatkan dari Badan Kepegawaian, ada beberapa hal terjadi terhadap yang bersangkutan, dalam hal ini Andi Adi. Informasinya ada seperti itu, emosionalnya kadang tidak bisa terkendali, sehingga ada beberapa kejadian yang melibatkan baik sesama ASN maupun keluarga ataupun teman sendiri. Baik. Kira-kira sanksi apa lagi Pak, selain tentunya pidana yang menunggu ya, jika ya kalau misalnya dari kepolisian sendiri, kalau dari ASN, kalau dari Pemkabnya sendiri, apakah ada sanksi administratif atau mungkin mekanisme ke depannya Pak? Yang tadi saya sampaikan, karena inspektorat kami sudah turun dan sudah melakukan pendalaman, memang ditemukan bahwa Andi Adi ini melanggar beberapa hal. Salah satunya adalah tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam bersikap, perilaku, dan ucapan terhadap setiap orang, baik di dalam maupun di luar. Demikian juga ada di pasal 5 tentang peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, sama kurang lebih tidak menunjukkan integritas dalam sikap dan perilaku, sehingga menyebabkan adanya perilaku yang menyimpang, dan rekomendasi memang sudah diberikan oleh inspektorat. Nanti kita lihat seperti apa, apakah memang perlu kita tindak lanjuti. Kalau dari sanksi sih bisa sampai ke sanksi berat, yaitu mungkin nanti bisa sampai dia turun jabatan ataupun penonaktifan dalam 12 bulan. Atau pemecatan seperti itu ya Pak Bupati ya? Iya, terakhir di pemecatan. Baik. Terima kasih atas informasinya Pak Andi Seto selaku Bupati Sinjai, atas waktunya bersama kami di Anies Prime malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, aksi kekerasan jalanan kerap kali terjadi dan melibatkan orang penting. Ironisnya pemicu kekerasan biasanya hal-hal sepele. Kekerasan jalanan dilakukan M. Sukrizen, anggota DPRD Palembang dan viral di media sosial. 5 Agustus lalu, pelaku memukul seorang perempuan di sebuah SPBU di Palembang. Ia tak terima saat diperingatkan oleh korban agar tidak menyerobot antrian. Pelaku yang emosi kemudian menganiaya korban hingga korban mengalami luka lebam di wajah, bibir, kepala, dan jari tangan. Meski sudah meminta maaf, pelaku tetap diproses hukum. Ia disangkakan oleh penyidik Polrestabes Palembang dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. 4 Juni lalu, viral di media sosial, penganiayaan dan pengeroyokan di Jalan Tol Tebet Cawang, Jakarta. Korbannya adalah Jasin Frederick, anak anggota DPR Indah Kurniawati. Korban mengalami sejumlah luka usai dipukuli pelaku Faisal Marasabesi, anak Ketua Pemuda Bravo 5 Ali Fansar Marasabesi. Kejadian ini dipicu serempetan mobil antara korban dan pelaku. Pelaku pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ya pemirsa, seorang pekerja bangunan tertimbun longsor saat sedang menggali lubang untuk membuat pondasi rumah. Proses evakuasi korban oleh petugas damkar dan warga sekitar pun berlangsung dramatis. Ada air minum loh. Ambil air minum loh. Dibantu warga, petugas berupaya mengevakuasi pekerja bangunan bernama Imam Jauhari yang tertimbun material longsor berupa tanah dan batu. Korban dilaporkan tertimbun longsor pada Rabu sore saat sedang menggali lubang untuk membangun pondasi rumah, tapi pondasi lama yang ada di depan korban tiba-tiba runtuh dan menimbun korban. Petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena hampir seluruh tubuh korban tertimbun material longsor. Petugas harus menyingkirkan material batu pondasi yang menghimpit kaki korban dengan tali. Setelah upaya evakuasi lebih kurang 30 menit, korban akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Ya pemirsa, setelah meminta maaf karena menyebut anggota TNI ini bak gerombolan, Effendi Simbolon dipanggil oleh MKD DPR Republik Indonesia. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan.